Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke guys, kali ini saya berada di tambak yang luasnya 1750. Cuman ini adalah tambak selatan guys. Kalau yang di sebelah sini kan tambak utara ya guys. Kalau sebelah sini adalah tambak selatan. Dari beberapa siklus sebelumnya ada 2 siklus untuk tambak ini saya mengalami kegagalan ya guys, karena dari posisi tanah yang kurang subur, jadi tanahnya kurang subur sehingga tidak mampu menumbuhkan plankton. Dan ini ada apa ya, itu kayak rumput apa, lumut-lumut yang itu loh, ada kayak apa, klekap itu ya. Ini kemarin sudah saya kasih probiotik dengan dosis 300 ppm ya di awal. Terus sehari kemudian ini oleh penjaga tambak itu langsung diisi guys, diisi dengan benur 10 rean. 10 rean itu ya sekitar 50.000 ekor ya guys. Saya sebenarnya tidak merekomendasikan ya pemberian probiotik 300 ppm terus sehari kemudian tebar, itu saya tidak merekomendasikan. Tapi oleh karena penjaga tambak ini istilahnya memaksa ya, dan terlanjur sudah ditebar 10 rean, maka ini nanti akan jadi apa, akan saya jadikan catatan tersendiri guys. Kalau ternyata ini tebar di 1 hari setelah pemberian probiotik 300 ppm itu ikannya atau udang sehat bisa hidup, karena saya takutnya di 300 ppm itu airnya masih terlalu asam gitu loh guys. Tapi ya mudah-mudahan tidak ya, karena kemarin setelah 300 ppm di kondisi air itu masih 10 cm, kemudian sehari kemudian itu dibarengi dengan pengisian air dengan ketinggian sekitar berapa ini ya, ini agak dangkal ini guys, sekitar 30-40 cm lah. Jadi mungkin mudah-mudahan airnya tidak terlalu asam. Tapi kalau pertumbuhan klekap-klekapnya ini sudah termasuk bagus ini guys. Sebenarnya tebar itu kalau saya ya, yang ideal itu di hari ini guys, jadi 1 minggu setelah pemberian probiotik 300 ppm. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai catatan ya, sebagai catatan termasuk penelitian saya. Tapi ini masih belum saya rekomendasi untuk tebar benur di saat 1 hari setelah pemberian probiotik 300 ppm di awal. Jadi ini nanti tetap saya pantau dari TOC ke TOC. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke, saya lanjutkan ini ya guys. Apa tadi kan yang 2 tadi gagal, kemudian yang 3, yang siklus yang ketiga itu karena saya melihat kegagalannya itu disebabkan karena banyaknya kreco ya guys. Kreco itu kayak apa ya, kayak siput kecil gitu loh, kayak siput kecil, kayak keong nenek ya, semacam itulah, cuman kecil guys. Itu yang akan memperburuk kondisi lahan. Terus kemudian saya berikan apa ya, sipon apa, sama penjaga tambak diberikan sipon. Jadi siklus yang ketiga itu lumayan guys. Kalau awalnya itu hanya dapat 5 kiloan ya, siklus yang pertama kedua dapat 5 kiloan. Tapi yang siklus yang ketiga kemarin itu dapat 35 kilo.
dapat 35 kg guys. Jadi masih lumayan lah. Jadi ini memasuki siklus yang keempat. Mudah-mudahan setelah kemarin itu mendapatkan 35 kilo, yang sekarang mudah-mudahan nanti normal sama seperti di Tambak Utara ini. Oke, ini saya masih belum bisa ngancu ya guys, karena masih berumur 7 hari ya, jadi sudah pasti kecil lah, dan saya nggak yakin juga nanti mau naik anco apa enggak. Terus nanti setelah ini saya juga akan tampilkan hasil panen ya, hasil panen yang siklus yang ketiga kemarin itu sebesar apa dan sebanyak apa. Oke, untuk itu ikuti terus dan tonton terus. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jawan apa? Kurang sedengah wengi kalau tani. Hari ini cuma tua, terima kasih anak kono ini. Ada. Tekan. Ada. Oke ya guys, saya kira cukup, sehingga jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.